Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku sekalian, selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya kembali akan melanjutkan pembahasan soal-soal SKB berbasis CAT untuk bidang penata kelola sistem dan teknologi informasi, di mana pembahasan kita kali ini terkait dengan materi arsitektur enterprise. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, cakupan materi dari bidang penata kelola sistem dan teknologi informasi itu dibagi menjadi dua, teman-teman ya. Kebijakan umum 9 materi dan kebijakan khusus ada 19 materi. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah materi ketiga dari kemampuan khusus, yaitu arsitektur enterprise. Nah, bagaimana kira-kira bentuk-bentuk soalnya? Kita coba lihat satu per satu. Tapi sebelum kita lanjut, saya kembali ingin mengajak teman-teman yang mau terlibat untuk ikut menjawab soal-soal dalam video ini, maka silakan siapkan catatannya. Dan jika kalau misalnya teman-teman memiliki jawaban yang berbeda dengan apa yang saya jelaskan di sini, maka tolong dituliskan di kolom komentar. Soal nomor 1, perhatikan, saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Dalam konteks arsitektur enterprise, apa yang dimaksud dengan governance dan mengapa ini menjadi elemen penting dalam desain dan implementasi arsitektur teknologi informasi? Kita coba lihat opsinya. A. Mengatur jadwal proyek dan memastikan bahwa semua staf memenuhi tenggat waktu. B. Menetapkan aturan dan kontrol untuk memastikan bahwa semua keputusan arsitektur mendukung tujuan strategis organisasi. C. Menghindari penggunaan teknologi pihak ketiga. D. Menetapkan kebijakan untuk mengurangi penggunaan cloud computing. E. Memastikan bahwa seluruh organisasi menggunakan perangkat keras yang sama. Nah, langsung saja soal nomor 1 ini jawabannya adalah B, yaitu menetapkan aturan dan kontrol untuk memastikan bahwa semua keputusan arsitektur mendukung tujuan strategis organisasi. Selanjutnya soal nomor 2. Perhatikan. Pada suatu proyek transformasi TI, perusahaan X ingin mengurangi ketergantungan pada vendor dan mencapai fleksibilitas dalam memilih solusi teknologi. Apa pendekatan arsitektur yang paling sesuai untuk mencapai tujuan tersebut? Kita coba lihat opsinya. A. Penggunaan arsitektur monolitik dengan pengelolaan internal penuh. B. Penggunaan arsitektur berbasis microservice dan kontainerisasi. C. Penggunaan sistem yang sepenuhnya berbasis cloud publik tanpa integrasi lainnya. D. Penggunaan arsitektur berbasis database tunggal dan besar. Dan E. Penggunaan aplikasi desktop tradisional yang terpisah. Nah, untuk soal nomor 2 ini jawabannya langsung saja, yaitu B, ya, penggunaan arsitektur berbasis microservice dan kontainerisasi. Jadi microservice itu memungkinkan pemisahan fungsionalitas menjadi bagian-bagian kecil yang independen, memungkinkan organisasi untuk memilih dan mengganti teknologi atau vendor secara lebih fleksibel, sedangkan kontainerisasi juga mendukung portabilitas antar platform. Selanjutnya soal nomor 3. Dalam konteks arsitektur enterprise, mengapa penting untuk melakukan analisis arsitektur pada fase awal implementasi sebelum memutuskan alat dan teknologi yang digunakan? Kita coba lihat opsinya. A. Untuk memastikan bahwa alat dan teknologi yang digunakan sudah kadaluarsa. B. Untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kebutuhan bisnis dan kemampuan teknis yang ada. C. Untuk mempercepat implementasi dengan memilih teknologi baru. D. Untuk menurunkan biaya dengan memilih teknologi yang paling murah. Dan E. Untuk menghindari penggunaan teknologi pihak ketiga. Nah, di sini jawabannya adalah B, yaitu untuk mengidentifikasi kesenjangan antar kebutuhan bisnis dan kemampuan teknis yang ada. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Perhatikan. Sebuah perusahaan sedang menerapkan arsitektur enterprise yang memanfaatkan prinsip-prinsip ITIL dan TOGAF. Manakah dari berikut ini yang akan menjadi hasil yang paling diinginkan dari integrasi kedua kerangka kerja ini? Opsinya: A. Sistem yang lebih terpusat tanpa peran dan tanggung jawab yang jelas. B. Proses manajemen layanan yang terstruktur dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan bisnis. C. Penyederhanaan semua prosedur TI tanpa mempertimbangkan kebutuhan bisnis. D. Pemusatan seluruh data ke dalam satu sistem tanpa mempertimbangkan skalabilitas. E. Pembentukan sistem yang tidak tergantung pada pengelolaan perubahan.
Nah, di sini jawabannya adalah B ya, proses manajemen layanan yang terstruktur dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Jadi integrasi ITIL dan TOGAF ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan layanan TI itu bisa dilakukan secara terstruktur dan baik dan terfokus pada kebutuhan bisnis serta mendukung kelancaran operasional organisasi dengan tetap memperhatikan standar dan prosedur yang baik. Soal selanjutnya, soal nomor 5. Perhatikan, pada penerapan arsitektur TI berbasis Service Oriented Architecture atau SOA, salah satu tantangan utamanya adalah mengelola komunikasi antar layanan. Manakah dari metode berikut yang paling tepat untuk menjamin integrasi yang lancar dan efisien antar layanan dalam SOA? Opsinya A. Penggunaan API Gateway untuk mengelola rute permintaan antar layanan. B. Penggunaan server aplikasi tunggal untuk menampung semua layanan. C. Penggunaan metode Synchronous untuk komunikasi antar layanan. D. Penggunaan layanan batch processing untuk memperlambat transaksi antar sistem. Dan E. Penggunaan data warehouse untuk menyimpan data sementara antara layanan. Nah, di sini jawabannya adalah A ya, penggunaan API Gateway untuk mengelola rute permintaan antar layanan. Oke, selanjutnya soal nomor 6. Manakah dari berikut ini yang merupakan keuntungan utama dari penerapan arsitektur cloud natif dalam sebuah organisasi? Kita coba lihat jawabannya, opsinya ya. A. Menurunkan biaya infrastruktur perangkat keras. B. Memungkinkan organisasi untuk mengurangi jumlah aplikasi yang digunakan. C. Mengurangi kompleksitas pengelolaan sistem melalui pembagian aplikasi ke dalam layanan-layanan kecil yang terpisah. D. Menjamin bahwa aplikasi akan selalu berjalan dengan performa tinggi. Dan E. Menghindari penggunaan teknologi pihak ketiga. Langsung saja kita lihat jawabannya. Di sini adalah C ya, mengurangi kompleksitas pengelolaan sistem melalui pembagian aplikasi ke dalam layanan-layanan kecil yang terpisah. Jadi arsitektur cloud natif itu memanfaatkan layanan mikro dan aplikasi yang dapat dikelola secara independen. Soal selanjutnya, soal number 7 ya. Apa yang dimaksud dengan gap analysis dalam konteks enterprise arsitektur dan mengapa ini penting dalam tahapan perencanaan? Opsinya A. Proses untuk menentukan jarak fisik antara server pusat dan cabang perusahaan. B. Proses untuk mengidentifikasi kekurangan antara arsitektur saat ini dan yang diinginkan di masa depan. C. Proses untuk mengukur kinerja aplikasi dan perangkat keras yang ada. D. Proses untuk mengganti sistem yang sudah usang dengan teknologi baru. E. Proses untuk menentukan anggaran yang dibutuhkan untuk implementasi sistem. Langsung saja kita lihat jawabannya, yaitu B ya, untuk mengidentifikasi kekurangan antar arsitektur saat ini dan yang diinginkan di masa depan. Jadi gap analysis ya, nama saya gap analysis ya. Yaitu analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara kondisi arsitektur saat ini dengan kondisi yang diinginkan. Mudah-mudahan bisa diingat-ingat ya, yang sampai muncul dalam soal nanti. Berikutnya soal nomor 8. Perhatikan, pada sebuah proyek pengembangan arsitektur TI untuk sebuah perusahaan multinasional, tim pengembang diminta untuk memastikan bahwa sistem yang baru dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan bisnis yang dinamis. Solusi arsitektur yang paling tepat untuk mencapai hal ini adalah titik 2. Opsinya A. Penggunaan sistem berbasis monolitik yang meminimalkan dependensi eksternal. B. Penggunaan microservice dengan prinsip modularitas dan skalabilitas. C. Penggunaan sistem cloud yang sangat terpusat dengan pengelolaan tunggal. D. Penggunaan server dan aplikasi tradisional yang dikelola secara internal. Dan E. Penggunaan database relasional yang sangat kaku untuk skalabilitas. Nah, di sini jawabannya tentu saja B ya, penggunaan microservice dengan prinsip modularitas dan skalabilitas. Selanjutnya soal nomor 9. Perhatikan, dalam penerapan kerangka kerja TOGAF, fase apa yang paling tepat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi arsitektur organisasi yang ada sebelum merancang perubahan yang diperlukan? Opsinya A. Fase implementasi. B. Fase arsitektur visional. C. Fase perencanaan transisi. D. Fase arsitektur bisnis. Dan E. Fase evaluasi kinerja. Di sini jawabannya adalah D. Fase arsitektur bisnis. Jadi fase arsitektur bisnis dalam TOGAF itu berfokus pada analisis dan pemetaan terhadap proses bisnis yang ada, sumber daya manusia, dan infrastruktur TI yang ada.
sebelum merencanakan perubahan atau pengembangan arsitektur lebih lanjut. Soal selanjutnya, soal nomor 10, soal terakhir ya. Dalam merancang sebuah arsitektur enterprise yang scalable dan fleksibel, perusahaan A memutuskan untuk menerapkan kerangka kerja enterprise arsitektur yang berbasis pada TOGAF. Dalam konteks ini, manakah dari berikut ini yang paling tepat menggambarkan tantangan utama dalam tahap implementasi arsitektur dalam organisasi yang telah lama berjalan dan memiliki banyak sistem warisan? Opsinya A. Memastikan kompatibilitas penuh antar sistem legacy dan infrastruktur cloud yang ada. B. Menyusun visi dan misi perusahaan yang sepenuhnya terpisah dari implementasi teknologi. C. Mengurangi kompleksitas arsitektur dengan menghapus seluruh sistem legacy dan menggantinya dengan aplikasi baru. D. Mengelola perubahan dengan memastikan bahwa perubahan arsitektur dapat diimplementasikan tanpa mengganggu operasi bisnis yang sedang berjalan. Dan E. Memilih vendor yang dapat menyelesaikan seluruh implementasi dalam waktu kurang dari 6 bulan. Kira-kira untuk soal nomor 10 ini apa jawabannya teman-teman? Silakan ditebak. Ya. Ya, di sini tentu saja jawabannya adalah D, yang mengelola perubahan dan memastikan bahwa perubahan arsitektur dapat diimplementasikan tanpa mengganggu operasi bisnis yang sedang berjalan. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Pada akhirnya kesuksesan bukanlah akhir dan kegagalan bukanlah hal yang fatal. Yang penting adalah keberanian untuk terus melangkah. Akhir kata saya ingin mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya dosen swasta dan terima kasih.